Kenapa pecinta Sonhoreg orangnya itu arogan, orangnya itu kolot? Ya, video kali ini kita akan membahas tentang itu. Sebelum pembahasannya, kita tonton video mas-mas yang mengomentari orang yang suka dengan Sonhoreg, para pengusaha Sonhoreg. Ini videonya. Pengusaha Sonhoreg sebut fatwa MUI hambat Indonesia jadi negara maju. Kelenger bos, hah? Kecekluk, keblinger pikirannya. Coba sebutkan, apakah Amerika menjadi negara maju itu karena ada Sonhoreg? Cina maju ada Sonhoreg? Singapura, ada Sonhoreg? Korea ada Sonhoreg? Nggak ada. Yang ada Sonhoreg itu perindapan. Jadi Indonesia itu ikut-ikutan perindapan. Justru Indonesia nggak maju-maju gara-gara ya masyarakatnya diajarin nonton yang gitu-gitu. Tontonan yang nggak bermutu. Padahal ya hal-hal kayak gitu itu membuat telinga itu rusak ya. Enger. Rusak kuping kayak gitu itu. Ya kan? Apa coba yang ditonton, apa nikmatnya nggak ada. Inilah ya. MUI terus kiai memberikan fatwa yang benar. Malah disalahkan. Ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Karena apa? Rakyatnya kalau dikasih sesuatu yang benar, ditolak, dibantah. Mereka menganggap paling benar. Kalau memang mau jadi negara maju ya nggak usah sonhorek-sonhorekan ya. Bikin musik-musik seperti musik Amerika, musik Korea gitu ya kan. Terkenal, itu baru. Jangan pakapakapakapeng. Jual-jual boba. Gitu jangan ya. Habis ini saya pasti dibully sama pencinta Sonhoreg ya kan. Pasti rame komenan ini habis ini. Coba tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Banyak orang yang menghujat ulama, banyak orang yang menghujat kiai. Orang-orang itu adalah para pecinta Sonhoreg. Dia menghujat setelah ada fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Bahsu Masail, kemudian disepakati oleh MUI Jawa Timur. Akhirnya mereka menghujat dengan berbagai alasan bahwa Sonhoreg itu beginilah, Sonhoreg itu karya bangsa lah, Sonhoreg itu budaya lah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian diharamkan. Akhirnya mereka menghujat orang yang mengharamkan Sonhoreg itu, otomatis menghujat ulama. Dan kemarin saya membuat video tentang Gus Kausar yang juga ikut mengomentari tentang fatwa haramnya Sonhoreg. Gus Kausar memperingatkan kepada orang-orang yang menghujat para ulama. Jadi para ulama itu memiliki kewajiban mengajari para umat, mengajar umat, memberitahu umat tentang hukum, tentang Islam dan ajaran agama Islam lah. Sehingga ketika ada kekosongan hukum terkait Sonhoreg, karena Sonhoreg ini menjadi fenomena di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Banyak orang yang suka dengan Sonhoreg, kemudian ekspresi kesukaan Sonhoreg itu ditampilkan ke banyak orang. Sehingga banyak orang yang terpapar atas orang yang suka Sonhoreg ini. Otomatis Sonhoreg itu ketika ditampilkan di jalan, di tempat-tempat umum, banyak orang yang mendengar. Dan tentunya ada yang tidak suka. Tidak sukanya kenapa? Ya karena rumahnya bergetar, temboknya retak, yang disebabkan oleh suara Sonhoreg yang sangat keras. Bukan hanya tembok, kadang kaca ada yang pecah, kadang genteng ada yang berjatuhan, atau ada yang punya anak kecil menangis terus karena mendengar suara yang sangat keras, dan banyak kerugian-kerugian lainnya. Dan ini terjadi di mana-mana. Masih terjadi di mana-mana. Orang yang suka Sonhoreg merasa keren, merasa bangga jika suara Sonhoregnya itu sangat keras sampai membuat genteng-genteng, kaca-kaca atau rumah-rumah bergetar. Di sisi lain, orang yang punya rumah dirugikan karena genteng atau rumahnya menjadi retak-retak, menjadi rusak-rusak. Maka fenomena ini dibawalah di forum Bahsu Masail yang membahas tentang hukum Islam dan diputuskan haram. Karena merasa dirugikan atas putusan haram ini, para pecinta Sonhoreg, para pengusaha Sonhoreg ya tidak terima. Mereka ngomel-ngomel gitu di media sosial, di mana-mana lah. Bahkan di video saya dikomentari yang isinya Gus Kausar membahas tentang Sonhoreg. Jadi komentarnya gini,
Tolong dong kalau berani bikin fatwa korupsi haram, sogok menyogok haram. Kalau berani menegakkan kebenaran. Kalau nggak berani mending diam saja. Lah, Sonhoreg ini difatwakan haram itu karena ada kekosongan hukum. Sonhoreg sebelum-sebelumnya belum ada hukumnya begitu. Kemudian karena fenomena yang terjadi di masyarakat, maka butuh hukum untuk memutuskan tentang Sonhoreg ini. Maka yang paling layak, yang paling eligible adalah hukum haram. Terkait korupsi, terkait sogok menyogok itu sudah haram sejak zaman dahulu. Bahkan dalilnya jelas, mencuri itu haram, suruh memotong tangannya. Lah korupsi kan prakteknya mencuri. Orang yang bernalar pasti paham. Tanpa dalil pun korupsi itu haram, nggak perlu fatwa lagi. Karena hukumnya sudah ada begitu. Sogok menyogok pun sama. Prakteknya sama dengan korupsi, dengan nepotisme. Jadi KKN korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah haram tanpa difatwakan oleh MUI, tanpa difatwakan oleh para ulama. Jadi kolomnya itu di sini. Arogannya itu di sini. Mereka tidak mau perubahan, mereka tidak mau ilmu. Mereka hanya membutuhkan, hanya mau terhadap fatwa atau dawuh atau ajaran yang isinya afirmasi apa yang disukai oleh mereka. Inilah yang namanya arogansi. Kolot itu ya kayak gini. Nah, kenapa kok orang-orang pecinta Sonhoreg itu kolot? Ya tentunya ini karena pendidikan. Pendidikannya itu kurang sehingga nalarnya itu tidak terlatih, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ada komentar lagi di bawahnya. Kalau merasa merugikan kayak Gus Kausar itu, ya manual aja, jangan pakai pengeras suara atau sound. Kalau memang haram, ceramahnya apa nggak butuh sound. Jadi yang diharamkan itu dampak dari sound horeg, horegnya, bukan soundnya. Soundnya itu boleh. Dari dahulu sound kan ya begitu buat pengeras suara. Kemudian menjadi haram karena ada unsur merugikan di sana. Entah kesehatan, entah finansial atau materi, entah mengganggu orang lain, itu yang menyebabkan keharamannya. Jadi horegnya. Analoginya begini, cangkul itu boleh dipakai. Cangkul itu boleh dipakai, siapapun boleh memakai. Tapi menjadi tidak boleh apabila cangkul itu digunakan untuk mencangkul orang lain, mencangkul kepala orang lain, itu yang nggak boleh. Pisau, pisau itu boleh dipakai untuk memasak, untuk motong sayuran. Menjadi tidak boleh apabila digunakan untuk memotong atau menusuk orang lain. Jadi itu yang tidak boleh. Kenapa para pecinta Sonhoreg itu sangat kolot, sangat arogan? Seharusnya adanya fatwa haram ini menjadi evaluasi untuk para pecinta Sonhoreg, para pengusaha Sonhoreg untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi suara yang sangat besar, yang sangat tinggi volumenya itu tidak baik. Toh bagi mereka pun ya juga tidak baik. Karena mereka akan sering terpapar suara yang sangat keras. Dan menurut penelitian suara yang sangat keras itu akan menyebabkan ketulian begitu. Jadi ya standar N lah suaranya agar layak didengar oleh semua orang. Toh para ulama mengeluarkan fatwa haram ini bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk eksistensi. Ini adalah kebutuhan hukum. Ini adalah kewajiban para ulama. Pun jika sudah diputuskan haram, banyak kok orang yang melanggar. Misal konser dangdutan, pesta begitu, yang di situ ada laki-laki perempuan memakai baju yang mini-mini, itu haram. Tapi banyak kok yang melakukannya. Jadi ya terimalah lah. Fatwa haram ini memang kebutuhan umat. Toh jika teman-teman pecinta Sonhoreg ingin tetap melanggar, ya hak teman-teman. Jadi biarlah Sonhoreg itu difatwakan haram. Toh banyak kok yang tetap melanggar nantinya. Mungkin kedepannya hanya 1-2 yang memperbaiki agar tidak masuk ranah haramnya. Jadi biarlah ulama itu melakukan tugasnya. Demikian, bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.